Hai, kembali lagi di channel Kokostain dan hari ini aku bakal sharing gimana caranya aku ngatur pengeluaran dan juga pemasukan yang aku terima tiap bulannya. Dan juga gimana aku mengalokasikan anggaran-anggaran ya dari itu terus aku belanjakan dan sesuai keinginanku gimana. Tapi nggak lupa investasi dan juga nabung. Yuk, kita lihat. Ya, seperti yang kalian di sini itu ada pos pemasukan, pos pengeluaran dan lain sebagainya ya. Jadi aku buat ini di Google Sheet karena aku bisa buka di multi device juga di semua device dan bisa digunakan dimanapun. Jadi kalau misalkan aku tiba-tiba kepikiran ganti alokasi anggaran bisa di sini juga. Kalau Excel mungkin cuma bisa dipakai di PC-PC tertentu ya yang ada local filenya itu. Jadi lebih praktis di Google Sheet menurutku. Nah, di sini ada pos pemasukan, pos pengeluaran, kebutuhan penunjang, utang, dan lain sebagainya. Ada investasi juga. Jadi ini ada persenan idealnya dari pemasukannya berapa, dan ini sebenarnya udah pernah dibahas di video yang ini, yaitu cara mengelola pengeluaran. Tapi mungkin nggak sesimpel ini ya. Kok ada di situ ada pos donasi dan sebagainya. Sedangkan kalau donasi, kita udah masukin di pos penunjang kali ini. Biar lebih simpel-simpel aja sih. Begitu. Nah, tujuanku buat ini adalah sebenarnya aku pengen nabung buat beli PC rakit. Ya, PC rakit karena posisinya adalah laptopku udah megap-megap. Dari tahun 2014 sudah dipakai ngedit, kerjaan tugas kuliah dan sebagainya. Jadi harus udah upgrade sih, kasihan. Tapi terima kasih sudah berjuang. Itu. Jadi aku punya budget sekian, aku udah punya monitor, jadi mungkin cuma CPU dan perangkat-perangkat intinya aja. Dan mari kita lihat. Di sini pemasukan dan pengeluarannya mungkin nggak semuanya nyata, jadi ada yang beberapa aku otak-atik karena ada beberapa hal yang sensitif yang nggak boleh dikasih tahu secara umum, gitu. Nah, kalau kos ini adalah kosku yang sekarang itu 1.700.000. Ya, 1.700.000. Listrik itu hal yang inti juga, tanpa listrik kita nggak bisa hidup. Jadi karena listrikku pakai token itu sekitar 75-100. Itu paling boros sih, biasanya 50 aja udah cukup, cuma aku ngasih 100. Asuransi, aku punya asuransi, aku bayar 410.000 per bulan, itu harus. Dan ini kalau misalkan kalian lihat, di sini tuh ada yang bold, ada yang enggak. Kalau bold itu berarti hal yang nggak bisa diganggu gugat, yaitu kos, kita nggak bisa nawar kos kan. Kalau listrik mungkin kita bisa hemat-hemat, listrik malam mungkin kita matiin dan sebagainya, itu bisa banget. Tapi untuk hal ini kos dan asuransi itu kita nggak bisa tawar. Makan ini hal yang bisa kita tawar. Jadi aku punya budget itu 20.000 sekali makan, tinggal dikaliin aja nanti kali 3 makan sehari kan, kali 30 aja, itu adalah makan sebulan. Jadi bisa kurang bisa lebih dari itu, biasanya ngemil sih yang banyak. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang untuk transport itu karena ini aku WFH jadi nggak kemana-mana. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, mau transportnya gimana, atau mungkin perlu di weekend jalan-jalan ke mall atau kemana, itu bisa dimasukin ke pos transport. Dan aku ngebudgetin karena WFH nggak kemana-mana, paling sekitar 150.000. Ya, belanja bulanan ini cukup banyak. Aku beli sabun, sampo, terus kadang aku beli roti juga, untuk beberapa aku ganti makan itu, jadi ada substitusi di situ. Terus apa ya, deterjen aku nyuci sendiri, laundry, jadi aku nyuci daleman sendiri. Terus kalau baju-baju udah dari kos yang nyuciin, jadi aku udah terbantu banget sama itu. Dan paling belanja bulanan 200-an sih. Ya, pakai data dan pulsa ini aku paling ada wifi dari kos, terus pakai data paling 100 sih. Potong rambut 25.000, masih murah syukurlah. Bill and Fish itu termasuk kayak biaya administrasi di bank, kayak transfer, terus juga potongan card fees ya, jadi biaya kartu, terus biaya administrasi bulanan bank juga, paling sekitar 100.000 juga. Ya,
Ini masih belum kehitung nih. Kenapa ayo? Karena belum ada pemasukan. Pemasukan anggaplah gaji utama ya. Gaji utama. Di sini anggaplah 5 juta. Anggaplah 5 juta biar ada isinya. Ini kita udah habis 91%. Ya. Di sini kita tahu ya. Ternyata dari efeknya ini udah lebih dari 60%. Berarti ada beberapa cara, yaitu gaji utama harus digedein. Berarti teman-teman harus nyari yang gajinya lebih gede, atau cari kebutuhan dasar yang lebih kecil. Dalam hal ini kalau gajinya 5 juta, berarti jangan cari kos yang 1.700.000. Itu nggak boleh. Boleh sih boleh, cuma kalau kalian mau aja. Kalau misalkan kalian itu berarti nabungnya susah nih. Gitu. Jadi anggaplah kita naikkan jadi 7 juta. Oh masih 65 dan sebagainya. Teman-teman bisa punya opsi kedua, yaitu gaji apa? Side hustle, pemasukan jadi pemasukan sampingan itu misalkan punya kalian di weekend ada fotografi untuk wedding, atau mungkin ada videografi dan jasa videografi ya untuk wedding, dan juga untuk usaha-usaha UMKM, ini bisa dimasukin di sini. Terus kalau misalkan kalian di weekend bisa ngajarin kayak tutor kelas, itu juga bisa masuk ke sini kalau ada pemasukannya. Jadi cara pertama adalah pemasukannya harus ditingkatkan kalau misalkan nggak mau ngubah pengeluaran ya. Atau cara kedua, pengeluaran ini dikurangin, jadi disetarakan dengan pemasukan yang kalian. Jadi jangan besar pasak daripada tiang. Jadi gimana ya? Jangan gengsinya digedein, karena itu bakal susah banget. Serius. Apalagi kalau dengan gaji segini, udah pemasukan segini, kalian masih hedon, masih mungkin sering ke mall beli macam-macam gitu. Kalau itu nggak sesuai dengan budget kalian, lebih baik nggak. Jangan gengsi. Oke, kita berikut ya. Berarti kalau misalkan gini, kalian misalkan, oh ternyata ada pemasukan sampingan. Pemasukan sampingannya, aku bisa buat video di weekend, ada jasa dan sebagainya, aku bisa 3 juta nih per bulan. Dinaikkan lah. Berarti, oh ini udah normal nih, 45. Masih dalam range ini, berarti ini udah aman. Udah hampir ideal lah. Udah ideal sih sebenarnya. Iya, lanjut. Oke. Pemasukan itu juga bisa ya, misalkan apa ya? Ini kuponnya Ori itu dikirim bulanan juga, kupon Ori. Misalkan kupon Ori 18. Kalau kalian beli cuma satu kupon, ya kalian beli cuma satu kupon ya, satu apa sih namanya? Satu Ori itu, 1 juta itu. Kalian dapat itu nanti sudah dipotong pajak sekitar 4.000-an. 4.000 lah anggaplah. Ya, nggak ngubah banyak sih memang. Cuma itu kalau satu ya. Kalau misalkan kalian punya 100 itu bakal ngaruh banget. Bahkan kalau misalkan kalian 1M 2M, ya itu bakal ngaruh banget. Di sini kita punya hasil itu pengeluaran dikurangi pemasukan sekitar 5.400.000. 5.400.000. Itu masih dikurangi nanti yang kebutuhan penunjang. Aku sekarang lagi berusaha untuk belajar bahasa Mandarin karena ini salah satu resolusiku di 2021. Jadi itu harga bulanannya 350.000. Donasi, aku punya donasi dalam bentuk X. Aku nggak bisa ngasih tahu. Kita loncatin dulu. Shopping, misalkan shopping lewat Shopee atau e-commerce lainnya. Biasanya aku lewat Shopee karena gratis ongkir. Iya, promosi. Biasanya itu sih, kayak beli bagus anti serap. Karena aku punya beberapa barang elektronik yang di sini harus dirawat, dan juga kartu Pokemon. Kalau misalkan lembab itu merusak harga. Jadi aku punya budget shopping mungkin 150 per bulan. Healthcare aku ngasih 200.000. Itu kayak beli minyak ikan, beli kayak suplemen gitu, cuma suplemen yang memang buat kesehatan kayak minyak ikan tadi ya. Terus ada yang kayak jamu sido muncul, kayak tolak angin dan sebagainya. Bisnis ini tuh aku masukin dari aku punya usaha website dan juga blog dan juga YouTube dan sebagainya. Itu butuh yang namanya
kayak apa ya namanya? Kayak namanya perpanjang hosting, hosting, domain itu setahun sekali, tapi kita nggak tentu, makanya kadang bisnis ini bisa gede bisa kecil di sini. Dan juga karena aku ngasih project freelance ke teman-teman, nah aku harus nambelin duitnya dulu nih ke yang lain, berarti aku ngasih sekitar 200.000 lah. Kadang di bulan berikutnya itu bisa lebih gede, misalkan 500, karena hosting dan domain itu paling domain itu 180.000, kalau hosting itu bisa 300-500.000 lah begitu. Gift itu misalkan ada temannya nikah dan sebagainya, itu hal yang nggak terduga ya, jadi aku loncatin. Entertainment, misalkan kalian pingin ke bioskop mungkin atau kemana, tapi aku nggak ada entertainment, atau perpanjang Netflix, Spotify itu bisa. Spotify 60.000 ya. Family personal, ini hal yang nggak bisa aku kasih tahu juga. Snack, jajan, boba, ya aku nggak seneng nyenek sebenarnya, karena snack ini udah masuk ke belanja bulanan di sini. Kan di sini aku nggak berani keluar ke mana-mana sih, tapi aku kasih budget deh 50.000. Ya, kolektornya sekarang gerejanya online, gereja Santo YouTube ya. Jadi gerejanya online, kolektor online, aku nggak bisa ngasih tahu juga. Sport hobbies, kalau kalian di sini ada kayak membership gym dan sebagainya, ini bisa masuk ke sini. Atau kalau aku punya budget untuk develop untuk channel satunya di channel Kumakumaku, di situ aku ada anggaran di sini beli pack hobbies dan sebagainya, beli pack Pokemon ya, itu mungkin sekitar habis 1 juta. Book, aku selalu beli buku, kadang online kadang enggak, itu paling 100.000 per bulan. Jadi kita masih sisa 3.300.000 rupiah gitu. Nah, kebutuhan bertunjangnya lebih tinggi nih, jadi harus ada yang kita kurangin gitu. Kurangin apa kebutuhan bertunjangnya? Berarti shoppingnya harus ditahan dulu deh, berarti 140. Masih lebih gede lagi. Oke. Berarti apa ya? Berarti entertainmentnya nggak usah ke mall dulu mungkin. Itu bisa masih gede. Ini sih 900.000 lah. 2 booster box Pokemon ya. Oke. Nah, di sini ada pos utang. Pos utang ini adalah pos yang harus dilakukan ya. Jadi maksimal 30%. Kalau kalian punya tagihan kartu kredit atau mungkin ada KPR dan sebagainya, ini bisa masuk sini. Misalkan KPR, kartu kredit, atau hutang sama teman itu belum dibayar, nah itu bisa masuk ke sini. Tapi kalau kalian punya teman dia utang ke kalian, berarti masuk ke pemasukan. Tapi kalau dibayar pas bulan itu, makanya nggak terduga kan. Ini bisa disesuaikan bulannya, karena bulan Mei. Gajian berikutnya adalah tanggal yang sesuai kalian itu. Karena aku di sini nggak punya utang, konsepku adalah ketika aku ingin beli sesuatu, aku harus punya duit 2 kali cashnya itu. Jadi kalau misalkan aku mau beli PC seharga 10 juta, berarti aku harus punya duit 20 juta. Kenapa? Karena untuk jaga-jaga, kalau misalkan aku punya duit 10 juta langsung aku beliin, aku nggak punya uang untuk bertahan hidup. Kalau misalkan amit-amit ada hal yang darurat, misalkan kemarin kacamata aku sempat pecah, aku nggak bisa beli dong kalau misalkan kondisinya aku nggak punya duit atau dana darurat itu. Nah, di sini ada pos investasi. Kalian bisa masukin apa, misalkan RDPU atau mungkin tabungan saham, RDN ya. Mungkin kalian beli obligasi atau lainnya. Nah, itu bisa. Misalkan ada DPU di sini, dia udah punya segini, 1.500.000-nya dibuat dana darurat di RDPU. Itu bisa DD ya, dan darurat. Nah, kebutuhanku ini
adalah beli PC. Beli PC itu berarti sisanya digunakan untuk beli nabung PC, nabung beli PC rakit. Semoga. Nah, kalau misalkan di sini ada pos investasinya maksimal 30 karena investasi ini kan hal yang baik ya. Tapi jangan lupakan likuiditas, kalian harus punya dana di rekening juga. Jangan semuanya di saham, jangan semuanya di reksadana pasar uang. Karena kalau reksadana pasar uang pun dia punya waktu untuk mencairkan dananya, misalkan 2 hari kerja. Ya, 2 hari kerja. Dan kalau semuanya di situ, misalkan ban kalian bocor dan semuanya nggak di rekening, ya masa harus nunggu cair dulu 2 hari kan bakal mengganggu cash flow kan. Makanya itu, kalau utang ya nggak boleh, itu nggak boleh lebih dari ini, bakal susahin cash flow nanti. Dan ini adalah alokasi, jadi realnya nanti bakal dicoba di akhir bulan berikutnya. Oh, nyatanya berapa sih? Ada yang lebih murah mungkin, ada yang waduh udah budgetin makan segini, ternyata ada diajak makan sama temen nih di mall, nah itu lebih gede nih, makanya bisa masuk ke sini. Dan kayak Maret, April gini kan bisa disesuaikan karena ini Mei, berarti Mei, April, Mei, Juni, Juli. Kenapa harus lihat 3 bulan ke depan? Karena harus memprediksikan juga kayak gini kondisinya bisnis, misalkan di bulan ini, berarti harusnya di sini. Di bulan besok aku harus perpanjang domain dan juga hosting. Nah, biayanya 500.000, sedangkan hari ini enggak. Nah, berarti harus penyesuaian untuk pengeluaran lainnya gitu. Aku ngisi misalkan apa ya? Pingin beli 1 juta lah. Kita nabung 1 juta, berarti kalau harganya 10 juta berarti harus 10 bulan. Tapi kalau misalkan kita anggapnya yang 2 kali pengeluaran bulanan, berarti harus nabung 20 bulan. Itu kalau cuma nabung 10 juta. Oke, aku buatin dulu deh biar lebih enak ya. Di sini ada tabel keinginan. Oke. Ini bisa di custom sesuka kalian sih, ini enaknya. Jadi per bulan. Nanti bisa diwarnain, mau warna kuning atau warna apa itu bebas. Kita mau beli PC rakit, harganya kita budget 10 juta, 10 juta. Kita mau spare-nya 2 kali tabungan, durasinya kita nggak tahu, kita mau nabungnya segini. Misalkan aku mau beli berapa bulan lagi ya, 10 bulan lagi, maka jumlah yang harus ditabung adalah 2 juta. Kecuali kalau mau belinya 12 bulan lagi 1,6. Mau beli makin lama lagi misalkan 16 bulan 1,250 kayak gitu. Jadi bisa diatur-atur ya keinginannya gimana. Berarti kalau misalkan kalian mau buka usaha dengan budget 100 juta, berarti misalkan mau ngumpulin uang 100 juta, harga 100 juta, karena ini uang cash, jadi kita nggak perlu untuk buat tabungan ini. Berarti ini disamain sama sini. Kita mau 2 tahun lagi, aku mau 2 tahun lagi punya ini. Berarti yang harus ditabung adalah 4 juta per bulan. Gede juga ya. Berarti aku harus nambah untuk pemasukan atau ngurangin pengeluaran yang lain biar bisa beli kayak gitu, biar bisa ngumpulin keinginanku yang lain. Nah, dan ini kita masih punya sisa ya 1,9 ini. Jadi 1,9 itu bisa kalian alokasiin, misalkan ngasih ke RDN, atau mungkin ada beberapa kayak gini kan donasi, ada masih cash yang belum diisi kayak gitu. Dan ini juga belum angka pasti gitu, masih bisa naik, bisa turun pastinya. Nah, jadi begitu caraku untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran ya per bulan, dan sesuai dengan keinginanku nanti mau dibeliin apa kayak gitu, dan juga tabungan per bulannya berapa. Jadi yang pertama yang harus dilakuin itu kalian harus memetakan pemasukan dan pengeluaran per bulan itu masing-masing berapa,
Dan kalau ada sisa, alokasinya mau ditaruh kemana. Jangan lupa investasi dan nabung dulu. Habis itu keinginannya ini baru bisa dialokasikan dari sisa duitnya itu. Biar ya kalian masih bertahan kan. Jangan sampai barangnya udah ada, kaliannya udah nggak ada. Karena mungkin kalian sakit mental, mungkin nanti kalian kesehatannya nggak dijaga karena juga itu. Makanya jangan memforsir dirimu sendiri juga terlalu keras. Ya, kerja sewajarnya. Ini juga teguran buat diriku sendiri sih. Yaitu, terus juga untuk keinginan bisa dipetakan. Kalian punya spare-nya berapa mau jumlah tabungannya. Kalau aku 2 kali, kadang ada orang yang aku mau 5 kali jumlah tabungannya daripada harga aslinya. Itu nggak masalah, berarti harus ada penyesuaian di sini gitu. Nah, begitu caraku untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran ya. Berarti dengan hal ini aku harus nabung 1 juta per bulan kalau untuk mau beli PC rakit ya, sekitar 20 bulan lagi, karena ini nggak terlalu butuh sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan aku butuh, berarti harus dinaikkan lagi. Kita lihat di bulan-bulan berikutnya apakah ada penyesuaian atau tidak. Dan mungkin ada penyesuaian sih, karena ini kan pemasukannya bisa kurang, bisa lebih dari apa yang aku punya kan. Dan juga source of income-nya juga begitu. Terima kasih dan semoga membantu, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau misalkan masih ada yang bingung. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!